Jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, diam sebentar, bukan untuk mencari, bukan untuk mengingat, bukan untuk memanggil apapun. Hanya dengarkan satu kalimat ini. Yang terasa hilang tidak pernah pergi. Kita tidak sedang mengundang apapun. Kita tidak sedang membuka pintu. Tidak sedang menunggu kehadiran. Kita hanya berada di dalam cahaya yang tidak pernah pergi. Di ruang seperti ini, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dipanggil kembali. Tidak ada yang harus diselamatkan. Yang ada hanya apa yang sudah ada. Ada satu pola yang hidup sangat pelan. Di dalam banyak orang dewasa, bukan sebagai pikiran, bukan sebagai cerita, tetapi sebagai rasa halus yang terus hadir di balik semua aktivitas. Rasa seperti kehilangan sesuatu. Bukan kehilangan orang. Bukan kehilangan masa lalu. Bukan kehilangan mimpi. Lebih seperti kehilangan rasa berada di dalam hidup itu sendiri. Kamu bangun, bergerak, menjalani hari, berbicara, tertawa, mengambil keputusan. Tapi ada bagian di dalam yang tidak benar-benar ikut pulang ke dalam semua itu. Seperti hidup sedang terjadi. Tetapi kamu menyaksikan dari jarak yang sedikit terlalu jauh. Dan ketika rasa ini muncul, manusia dewasa jarang berkata, "Aku tidak merasa aman." Mereka berkata, "Ada yang kurang. Aku kehilangan sesuatu. Aku harus mencari makna. Aku harus menemukan diriku." Maka dimulailah pencarian. Bukan pencarian yang tenang, tetapi pencarian yang lahir dari ketegangan halus di tubuh. Mencari spiritualitas, mencari pasangan, mencari tujuan, mencari kedalaman, mencari keheningan, mencari cahaya. Bukan karena mereka ingin bertumbuh, tetapi tubuh mereka tidak lagi merasa benar-benar berada. Dan disinilah kesalahpahaman besar itu hidup. Kita mengira ada sesuatu yang hilang. Padahal yang menghilang hanyalah rasa aman untuk berhenti mencari. Karena ketika tubuh tidak merasa aman, dia tidak bisa diam. Dia harus bergerak. Dia harus mencari. Dia harus menemukan. Bukan untuk bahagia, tapi untuk merasa tidak terancam. Maka pencarian spiritual seringkali bukan tentang kebenaran, tetapi tentang sistem saraf yang tidak tahu bagaimana caranya berhenti siaga. Dan selama itu, cahaya yang dicari terasa jauh, bukan karena ia pergi, tetapi karena kita terlalu sibuk mencarinya di luar diri. Untuk bisa menyadari bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita.
Di energi suara cahaya, ini adalah titik di mana pencarian mulai melunak. Bukan karena kamu menemukan sesuatu, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu akhirnya merasa cukup aman untuk berhenti berlari. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, kesaksian mulai terjadi. Bukan sebagai pengalaman, bukan sebagai cahaya besar, tapi sebagai rasa halus bahwa kamu tidak lagi harus pergi kemanapun untuk boleh ada di situ. Kehilangan bukan selalu tentang sesuatu yang pergi. Seringkali kehilangan adalah tentang sesuatu yang tetap ada, tapi tidak lagi disadari. Awalnya seperti napas yang tidak pernah berhenti, tapi baru terasa saat kita menahannya. Seperti jantung yang terus berdetak, tapi baru kita sadari saat ia terasa tidak nyaman. Cahaya yang sedang menyaksikan hidupmu bekerja dengan cara yang sama. Dia tidak datang, dia tidak pergi, dia tidak berubah jarak. Dia hanya sering tidak diperhatikan. Dan ketika kesadaran tidak lagi menyentuhnya, tubuh menafsirkan itu sebagai kehilangan. Bukan karena ada yang hilang, tapi karena kehadiran tidak lagi diperhatikan. Perhatikan ini dengan lembut. Ketika kamu merasa kehilangan sesuatu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hidup yang menjauh, bukan cahaya yang pergi. Yang berpindah hanyalah perhatian. Dari nafas, pikiran, dari rasa ke cerita, dari tubuh ke tugas, dari kehadiran pada kewajiban. Dan ketika perhatian tidak lagi berada di sini, tubuh mulai berkata, ada yang hilang. Padahal yang terjadi jauh lebih sederhana. Kamu masih bernafas, kamu masih hidup, kesadaran masih ada, dan cahaya masih menyaksikanmu. Tetapi kamu tidak sedang menyentuhnya. Ilusi kehilangan lahir bukan karena sesuatu meninggalkanmu. Dia lahir karena kamu berhenti menyentuh apa yang selalu ada. Seperti tangan yang dilepas dari meja lalu berkata, meja itu hilang. Seperti mata yang berpaling lalu berkata, ruangan itu kosong. Cahaya tidak pernah pergi. Yang berubah hanyalah arah perhatian. Dan tubuh tidak tahu bagaimana menjelaskan itu dengan kata-kata. Maka ia menyebutnya kehilangan. Di hadapan percikan cahaya Tuhan, ini terlihat sangat lembut. Tidak ada tragedi, tidak ada kegagalan, tidak ada rusak. Hanya kehadiran yang tidak sedang diperhatikan. Dan di sini, tanpa melakukan apapun, tanpa mencari apapun, tanpa memanggil apapun kembali, cukup sadari satu hal. Kamu masih di sini, hidup masih terjadi, kesadaran masih menyaksikan, cahaya masih ada. Tidak ada yang perlu kembali, karena tidak ada yang pernah pergi. Dan ketika itu terasa,
bukan dipahami, tapi dirasakan. Ilusi kehilangan, perlahan kehilangan cengkramannya. Bukan karena kamu menemukan sesuatu, tetapi karena kamu berhenti mengabaikan apa yang selalu ada. Tidak ada yang perlu dipanggil kembali, tidak ada yang perlu ditemukan, tidak ada yang perlu diselamatkan. Cahaya tidak pernah pergi. Dia tidak datang ketika kamu merasa damai. Dia tidak menyingkir ketika kamu merasa rusak. Dia tidak mendekat saat doamu rapi. Dia tidak menjauh saat batinmu kacau. Karena cahaya bukan sesuatu yang bergerak di dalam hidupmu. Ia adalah ruang di mana hidupmu sedang berlangsung. Kamu tidak berada di dalam cahaya seperti berada di dalam sebuah tempat. Cahaya adalah apa yang membuat pengalaman kamu bisa terjadi sama sekali. Ia adalah yang membuat nafas bernapas, yang membuat jantung berdetak, yang membuat pikiran muncul dan lenyap, yang membuat rasa bisa terasa. Dan karena itu, kamu nggak pernah terpisah darinya. Yang kadang terpisah bukan dirimu dari cahaya, tapi perhatianmu dari apa yang sedang menghidupkanmu. Kamu tidak kehilangan cahaya. Kamu hanya terlalu lama melihat keluar sambil lupa merasakan bahwa kamu sedang hidup. Cahaya yang kamu cari bukan sesuatu yang perlu ditemukan. Ia adalah yang sedang melihat pencarian itu sendiri. Ia adalah yang sedang mendengar kata-kata ini. Ia adalah yang sedang merasakan getaran halus di dadamu sekarang. Dia tidak berada di masa depan. Dia tidak bersembunyi di pengalaman rohani. Dia tidak tinggal di keadaan istimewa. Dia adalah yang sedang membuat keadaan biasa ini menjadi hidup. Dan ketika kamu berhenti sebentar saja, bukan cahaya yang kembali. Yang kembali adalah kesadaranmu akan cahaya yang tidak pernah meninggalkanmu. Tidak ada perjalanan pulang. Tidak ada jarak yang harus ditempuh. Tidak ada versi diri yang harus dicapai. Karena tidak pernah ada kepergian. Yang ada hanyalah hidup yang sedang hidup di dalam cahaya yang selalu ada. Di titik ini, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tidak ada yang perlu kamu yakini. Tidak ada yang perlu kamu ubah. Cukup satu hal, menyadari bahwa yang sedang merasakan kata-kata ini adalah cahaya itu sendiri. Sekarang tidak ada yang perlu dilepaskan. Tidak ada yang perlu dibuka. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Karena tidak ada yang salah dengan keadaanmu saat ini. Jika tubuh terasa diam, biarkan. Dia tidak membeku. Dia tidak sedang, tidak ada lagi. Dia tidak sedang berlari. Jika napasmu terasa pelan, biarkan. Ia tidak melemah. Ia sedang tidak lagi dikejar. Jika pikiranmu berhenti sejenak, biarkan. Dia tidak kosong. Dia hanya tidak sedang harus kemana-mana.
Di ruang ini tidak ada yang sedang terjadi. Dan justru karena tidak ada yang harus terjadi, tubuh mulai mengenali rasa aman yang tidak berasal dari usaha. Di hadapan cahaya yang tidak pernah pergi, tidak ada bagian tubuh yang perlu berjaga, tidak ada yang harus siap, tidak ada yang harus melindungi diri. Tulang-tulangmu tidak lagi perlu menyangga dunia. Nafasmu tidak lagi perlu membuktikan hidup. Jantungmu tidak lagi perlu berlari agar tetap ada. Karena cahaya yang sedang menyaksikan ini tidak menuntut kehadiranmu menjadi apapun. Dia tidak menunggu kamu tenang. Dia tidak menunggu kamu mengerti. Dia tidak menunggu kamu siap. Dia hanya sudah ada. Dan ketika tubuh akhirnya berhenti menunggu sesuatu yang tidak perlu datang, bukan tubuh yang berubah, bukan pikiran yang tenang, bukan emosi yang sedang sembuh, yang terjadi jauh lebih halus. Tubuh tidak lagi harus merasa, harus pergi kemanapun untuk aman. Di sini, di dalam kesaksian cahaya, tubuh tidak sedang dipeluk, tidak sedang diobati, tidak sedang ditenangkan. Dia hanya akhirnya tidak lagi sendirian. Dan itulah yang selama ini kamu cari tanpa menyadarinya. Energi suara cahaya bukan ruang untuk menjadi sesuatu. Ia adalah ruang di mana kamu akhirnya berhenti kehilangan dirimu sendiri. Bukan karena kamu menemukan sesuatu yang baru, tapi karena sesuatu yang selalu ada akhirnya disadari. Cahaya ini bukan di luar. Dia tidak datang dari kata-kata, tidak ada suara, tidak dari video ini. Dia muncul sebagai rasa halus di dalam tubuhmu saat kamu berhenti mengejar. Mungkin kamu merasakannya sekarang bukan sebagai sensasi besar, bukan sebagai emosi, tetapi sebagai kehadiran yang tidak meminta. Itu bukan ketenangan, itu bukan pencerahan, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pegang. Itu adalah rasa bahwa kamu tidak sedang terpisah dari hidup. Dan saat rasa itu muncul, sesuatu di dalam tidak ingin pergi, bukan karena takut, tapi karena ini terasa seperti rumah. Itulah mengapa banyak orang kembali ke ruang ini bukan untuk memahami, bukan untuk belajar, tapi untuk mengingat rasa ini. Rasa bahwa hidup tidak perlu dicari, tidak perlu dipanggil, tidak perlu diperbaiki. Ia sedang terjadi di dalam cahaya yang tidak pernah pergi. Dan mungkin itulah yang selama ini kamu rindukan. Bukan versi baru dari dirimu, bukan jawaban, bukan arah, tapi satu pengakuan yang sangat sederhana. Aku aman karena tidak ada yang perlu kembali. Di sini energi suara cahaya bekerja. Tidak dengan membuatmu berubah, tetapi dengan membuatmu berhenti merasa terpisah. Dan rasa ini akan selalu bisa kamu kunjungi lagi, karena ia tidak berada di video ini, ia berada di dalam dirimu. Cahaya tidak pernah datang, dan karena itu dia tidak pernah pergi.